Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Sugianto dengan NIM 221191910119 dari jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan melanjutkan review kedua mengenai op-amp. Nah, pertama yaitu penguat pembalik atau inverting amplifier. Inverting amplifier adalah op-amp yang menguatkan dan juga membalik fasa sinyal op-amp-nya. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga tegangan pada RF yaitu VRF sama dengan IRF atau VI per RI dikali RF. Nah, polaritas negatif pada RF pada terminal keluaran VO, maka VO-nya negatif VRF, dan dapat dihitung VO-nya sama dengan negatif VRF atau negatif VI per RI dikali RF sama dengan negatif RF per RI dikali VI. Nah, di sini ada contoh soal di mana diketahui RF sama dengan 100K, RI sama dengan 10K, FI, ini salah, harusnya FI sama dengan 1 volt dan RL-nya itu 25K. Nah, ditanyakan yaitu I, VO, ACL, IL, dan IO-nya. Ini harusnya IO bukan LO. Dapat dijawab dengan I sama dengan VI per RI sama dengan itu VI-nya 1 volt, sini 1 volt per RI-nya 10K, dapat dihasilkan 0,1 mA. Nah, tegangan output sama dengan negatif RF per RI dikali VI sama dengan negatif 100K per 10K dikali 1 volt sama dengan negatif 10 volt. ACL atau penguat sama dengan negatif RF per RI sama dengan 100K, ini salah, seharusnya 100K per 10K sama dengan 10, ini harusnya 10, nggak ada negatif. Keempat, IL sama dengan 0 dikurang VO per RL sama dengan 0 dikurang negatif 10, VO-nya itu negatif 10 per 25K, dapat dihasilkan dengan 0,4 mA. Nah, arus outputnya sama dengan I input ditambah IL sama dengan 0,1 ditambah 0,4 sama dengan 0,5 mA. Nah, selanjutnya ada tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input bedanya contoh soal yang tadi. Nah, ini itu bedanya dari segi tegangannya. Nah, di sini tegangannya negatif. Di contoh soal yang pertama itu positif. Jadi ini adalah suatu contoh soal
di mana RF-nya itu 250K, RI-nya sama dengan 10K. Ini VI harusnya, VI sama dengan 0 negatif 0,5 volt dan RL-nya sama dengan 25K. Dapat dihitung dan ditanyakan I tegangan output, ACL, IL, dan IO, harusnya IO itu arus output atau arus keluaran. Nah, dapat dijawab dengan I sama dengan VI per RI sama dengan 0,5 volt, ini harusnya negatif 0,5 volt dibagi 10K sama dengan 0,05 mA. Nah, tegangan outputnya sama dengan negatif RF per RI dikali VI sama dengan negatif 250K per 10K dikali negatif 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. ACL-nya sama dengan RF per RI atau 250K per 10K sama dengan 25. Harusnya ini 25, bukan negatif. Dan RL sama dengan 0 dikurang VO. Ini harusnya ada 0 per RL sama dengan atau 0 dikurang 12,5, yang ini hasilnya 12,5 per 25K sama dengan 0,5 mA. Nah, arus outputnya sama dengan I ditambah IL sama dengan 0,05. Yang ini arus input ditambah 0,5, IL-nya sama dengan 0,55 mA. Nah, selanjutnya ada tegangan AC sebagai masukan pada inverting, di mana VI yang asalnya 0 derajat dan VO-nya berubah menjadi 180 derajat dan seterusnya. Lanjut pada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Nah, perbedaan rangkaian ini itu ditinjau dari inputnya. Nah, ini inputnya masuk ke negatif pada op-amp, dan inputnya itu lebih dari 1 dibandingkan dengan rangkaian inverting yang lainnya. Nah, dapat dilihat tuh di sini inputnya ada 3 ya, R1, R2, dan R3. Nah, dengan tiga masukan op-amp yaitu V1, V2, dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan RF. Dapat dihitung VO sama dengan negatif RF per R1 dikali VI ditambah negatif RF per R2 dikali V2 ditambah negatif RF per R3 dikali F3. Ini harusnya F3 bukan F2. Nah, jika nilainya sama, dapat dihitung dengan rumusnya sebagai R1 sama dengan R2 dan R3 sama dengan RF. Jika nilainya sama, itu dapat dihitung dengan V0 sama dengan negatif VI ditambah V3 ditambah
V1 ditambah F2 ditambah F3. Jika jumlahnya masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 dan R, maka V0-nya V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn dan seterusnya per R per N. Nah, selanjutnya pada penguatan membalik atau non-inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu RF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. Nah, ini VO-nya, tegangan output pada op-amp itu menuju ke input negatif pada RI. Nah, jadi arus yang masuk berasal dari arus umpan balik. Nah, polaritas positif pada RF yaitu terminal keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga VO sama dengan VRF ditambah VI. Nah, dapat dihitung VO sama dengan VRF ditambah VI atau VI per RI dikali RF ditambah VI sama dengan RF per RI dikali VI ditambah VI, dan VO atau VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali VI. Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL penguatan, maka ACL sama dengan VO per RI sama dengan RF per RI ditambah 1. IL sama dengan VO per RL. Jadi arus pada beban dapat dihitung dengan IL. Ini arus pada beban IL disebut. Lanjut ke rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan positif, op-amp didapatkan dengan VI sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V1, ini harusnya V1 bukan VI, ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Maka V0 sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali R2 per R1 ditambah R2 dikali V1, ini harusnya V1 bukan VI, maaf, ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Nah, ACL-nya V0 per RI. Itu adalah rangkaian non-inverting adder. Lanjut ke rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder N masukan. Bila jumlah masukan lebih dari 2 atau N masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan N dikurang 1, maka besarnya tegangan output itu V0 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, di sini tegangannya ada 3 ya. Paling bisa 3.
Lanjut ke rangkaian penguat selisih. Nah, ini adalah rangkaian penguat selisih. Jadi op-amp ini selain inverting dan non-inverting itu bisa diimplementasikan sebagai penguat selisih. Nah, terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Ya, jadi ia memiliki inputan tegangan di terminal negatif dan juga terminal positif. Jadi sama ya. Jadi rangkaian ini ada op-amp inverting dan op-amp non-invertingnya. Nah, dapat itu V0 sama dengan RF per RI ditambah 1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2 dikurang RF per RI dikali V1. Jika nilai pembanding resistor seimbang, maka R1 per RI per R1 sama dengan RF per R2, maka VO sama dengan RF per RI dikali V2 dikurang V1. Lanjut ke rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise atau gangguan. Jadi, rangkaian pembanding ini akan membandingkan seberapa besar tegangan input akan pembanding dengan suatu tegangan referensi. Lanjut ke sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator. Tegangan output VO didapatkan dari selisih tegangan ED. Jika ED positif, maka VO sama dengan positif V1 dan sebaliknya. Saat noise timbul pada input Fn, maka kaki inverting pada input menjadi Vi ditambah Vn, sehingga selisih ED menjadi 0 dikurang Vi ditambah Vn sama dengan negatif Vin ditambah Vn. Ini adalah gambar rangkaian komparator. Jadi nilai sinyal yang tergantung pada nilai ED tadi kalau negatif, maka VO sama dengan negatif V1 dan sebaliknya. Karena grafik sinyal yang tidak rata ini kan tidak rata ya, berbeda dengan ini karena ada noise atau selisih tegangan. Nah, lanjut ke detektor pembalik penyilang nol dengan histeris IJCD atau with hysteresis. Ini adalah rangkaian komparator sebagai inverting dan juga berfungsi sebagai detektor dengan adanya histeresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif. Nah, ini positif. Ini feedbacknya input positif feedback. Lanjut ke
Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Yang pertama, positif Pisat, yang kedua, negatif Pisat. Ciri pembanding adalah feedback masukan ditambah op-amp. Misalkan, pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada negatif Pisat dengan tegangan masukan ditambah sebesar R2 per R1 ditambah R2 ditambah Pisat. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Lanjut ke jadi VUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 ditambah Pisat. Tegangan ED VUT dikurang VI. Selama tegangan input VI lebih kecil daripada VUT, maka ED sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan positif Pisat atau tegangan saturasi. Bila tegangan VI naik sampai dengan lebih besar dari VUT, maka ED menjadi negatif dan tegangan output menjadi negatif Pisat atau negatif saturasi. Tegangan saturasi. Nah, karena tegangan VO sama dengan negatif saturasi, maka tegangan feedback masukan menjadi R2 per R1 ditambah R2 dikurang Pisat atau tegangan saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedbacknya lebih kecil daripada VO, maka dinamakan VLT. Jadi nilai VLT R2 per R1 ditambah R2 negatif tegangan saturasi. Karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeris VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. VA juga dapat dihitung dengan VUT dikurang VLT. Selain adanya histerisis, ada pula tegangan tengah center fault VCTR yang dapat dirumuskan sebagai VUT dikurang VLT dibagi 2. Nah, ada juga VUT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 ditambah tegangan saturasi. VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 negatif Pisat. Lanjut ke detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis. NIC ZCD with hysteresis. Rangkaian detektor penyilang 0 tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar cross. Jadi umpan baliknya itu dipasang pada inputan positif. Nah, ini inputan positifnya. Dan juga sebagai feedback dari tegangan input, karena yang non-inverting itu tegangan inputnya masuk pada input positif. Jadi nanti feedbacknya akan mempengaruhi pada rangkaian input dan negatifnya pada op-amp itu tidak ada tegangannya sama sekali, langsung terhubung dengan ground atau petanahan. Jadi input pada negatif ini itu terhubungnya pada ground atau petanahan. Lanjut ke detektor tak membalik penyilang 0 dengan histeresis NICD with hysteresis. Apabila R dan feedback sama dengan
M dikali R, maka besarnya adalah VUT sama dengan negatif tegangan saturasi dibagi M. VLT sama dengan positif Vsat per M. Nah, di sini ada simbol M kecil, di mana M ini nanti mempengaruhi pada nilai feedbacknya. Di sini juga ada rumus VH masih sama dengan inverting yang tadi. Nah, Vn sama dengan VUT dikurang VLT. VCTR sama dengan VUT dikurang VLT dibagi 2. Lanjut ke detektor penyilang taraf tegangan dengan histeresis inverting voltage level detector will hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak 0, tapi suatu tegangan referensi, maka tegangan ambang atasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N dikali R per R ditambah N dikali R dikali tegangan referensi ditambah R per R ditambah dikali R ditambah tegangan saturasi sama dengan N per N ditambah 1 tegangan referensi dikali positif Vsat dibagi 1 ditambah N. Nah, N di sini, jadi resistansi ini, resistansi mana ini? Resistansinya maksudnya adalah bisa jadi R di sini bisa lebih dari 1. Nah, ini kan R-nya cuma 1 ya. Nanti selanjutnya bakal ada lebih dari 1 R-nya. Jadi N di sini itu jumlahnya resistansi, dengan catatan harus sama nilai resistansinya. Misalkan di sini R1-nya 3 ohm. Nah, R2-nya harus 3 ohm dan selanjutnya. Lanjut ke VLT sama dengan Ni dikali per R ditambah Ni dikali R dikali tegangan referensi ditambah R dibagi R tambah N dikali R. Ini harusnya negatif ya, bukan tambah. Negatif tegangan saturasi sama dengan N dibagi 1 tambah N dikali tegangan referensi negatif tegangan saturasi dibagi 1 tambah N. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan saya mengenai op-amp, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.